Surat An-Nisa ayat 56. Fa in tanaza'tum fi syai', jika kamu berselisih dalam satu persoalan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Nah, dalam konteks hari ini, kembali kepada Allah itu adalah kembalikan kepada Al-Quran. Cari, ada tidak di Quran. Kemudian wa ilar rasul, war rasul, kembalikan kepada Rasul, maksudnya cari, ada tidak di dalam hadis atau di dalam sunnah. Lengkap ayat ini ada permulaannya, yaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada ulil amri, kepada pemerintah kalian. Jadi perintah ini lengkap ya. Awalnya adalah perintah Allah agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemerintah. Nah, hanya di sini ada susunan kalimat yang unik, Pak. Ketika Allah memerintahkan taat kepada Allah, maka menggunakan kata atiu. Atiullah, taatlah kepada Allah. Kemudian ketika Allah memerintahkan taat kepada Rasul, Allah menggunakan kata atiur Rasul. Tapi ketika Allah memerintahkan taat kepada ulil amri, kepada pemerintah, ada awalan atiu tidak? Tidak ada ya. Langsung saja wa ulil amri minkum. Ini apa perbedaannya? Nah, kata para ulama, kenapa ketika taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ada atiu? Itu menunjukkan bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu bersifat mutlak. Artinya mengerti atau tidak terhadap perintah itu taat saja. Kenapa? Karena agama ini tidak semua bisa masuk akal kita. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis, tidak semua bisa difahami oleh akal kita. Tetapi kalau berita perintah itu sudah jelas sahih, maka kita wajib taat. Nah, oleh karena itu kalimatnya diawali dengan atiu. Kenapa? Karena taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu sifatnya mutlak, baik kita suka atau tidak, baik kita faham atau tidak. Tetapi ketika menyikapi perintah ulil amri minkum, pemerintah kamu, ini tidak menggunakan atiu, maka ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap ulil amri itu tidak mutlak. Kapan kita taat kepada pemerintah? Apabila pemerintah itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kalau tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, apalagi ketentuannya, kebijakannya bertentangan dengan agama, bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan perintah Rasul, melarang sholat misalnya, tidak ada kewajiban taatnya. Nah, makanya seperti kemarin anjuran menutup masjid, ada yang ikut, ada yang enggak. Anjuran merenggangkan saf, ada yang ikut, ada yang enggak. Ya silakan itu. Karena dinilai oleh sebagian pihak ini tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Di musim pandemi ini justru harus banyak bersujud, ini malah masjid ditutup. Ditambah lagi di zaman Nabi pernah terjadi pandemi tapi tidak ada kisahnya masjid sampai ditutup. Nah, maka ketaatan terhadap pemerintah, terhadap pemimpin ini sifatnya muqayyad, tergantung. Apakah itu ada maslahatnya untuk kita, atau apakah ini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, atau paling tidak ada kemaslahatan, kebaikan untuk kita, silahkan taat. Tapi kalau ternyata bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban taat. Fa in tanazatum fi syai', apabila kamu berselisih dalam satu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah perkara itu kepada siapa? Ilallahi war rasul, kembalikannya kepada Allah dan kepada
rasul. Jadi bukan dikembalikan ke pemerintah, bukan farudduhu ila gubernur farudduhu ila presiden, farudduhu ila wali kota, tidak begitu, tapi farudduhu ila Allah war rasul, kembalikan kepada Allah dan rasulnya. Nah, ini apabila perselisihan itu terkait dengan agama. Nah, pertanyaannya, kenapa terjadi perselisihan? Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Nah, kalau kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat ini ternyata cukup banyak. Di antaranya, perbedaan pendapat itu terjadi akibat perbedaan data dan informasi. Nah, ini terjadi bukan hanya sekarang, dari dulu, Pak. Karena sepeninggal Rasulullah, setelah Rasul wafat, kemudian sahabat berpencar ke berbagai negeri, sahabat pun wafat, beralih tabi'in, tabi'in pun berpencar ke berbagai negara, maka hadis ini menyebar. Oleh karena itu tidak semua ulama itu memiliki perbendaharaan hadis yang sama. Ada yang punya hafalan hadis yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang-sedang saja. Bahkan dalam kisah perjalanan Imam Bukhari mengkodifikasi hadis, mengumpulkan hadis saat menyusun kitab sahihnya, itu ada satu hadis yang harus dicari dalam waktu 1 bulan. Coba 1 bulan nyari satu hadis. Kalau sekarang 1000 hadis bisa dicari 1 menit dari Google, dari Maktabah Syamilah. Saya punya Maktabah Syamilah baru, Pak. Isinya 90.000 kitab. 9.000, bukan 9.000 kitab. Jadi kita ingin berapa ribu hadis, 1 menit bisa dapat ribuan hadis. Kalau zaman dulu 1 hadis 1 bulan. Maka sekarang mah tinggal rajinnya. Cuman sayang, setelah dipermudah oleh Allah, teknologi informasi dibuka, membludak informasi berlimpah, kita nah jadi kedua. Tapi kapungkur mah informasi hese susah, mendapatkan info-info hadis susah, semangatnya yang membara gitu. Itu bedanya umat-umat dulu dengan sekarang. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Karena perbedaan data dan beda informasi. Dan bahkan ini bukan hanya terjadi di tingkat ulama-ulama generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, tapi juga pernah juga terjadi di generasi sahabat. Seperti contoh misalnya terkait dengan masalah status hukum saumnya orang yang junub karena bangun kesiangan di bulan Ramadan. Nah, pada saat itu menurut Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, man asbaha junuban fala saumalah. Menurut pendapat Abu Hurairah, orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, maka saumnya tidak sah. Kenapa Abu Hurairah berpendapat seperti itu? Karena hadis yang sesungguhnya dari Rasulullah yang diterima oleh Aisyah belum sampai kepada Abu Hurairah. Maka Aisyah saat itu berpendapat bahwa saumnya orang yang junub karena bangun kesiangan di bulan Ramadan itu tetap sah, dengan dalil anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in summa yaghsilu wa yasumu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memasuki waktu subuh, kasubuhan, Bu, dalam keadaan junub karena jima. Maka kemudian beliau mandi dan tetap melanjutkan saumnya. Nah, ini contoh. Jadi kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena beda data atau beda telat informasi. Kemudian yang kedua, kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Ini dipicu oleh perbedaan dalam menilai status hadis. Jadi dalam penilaian hadis juga sama dengan dalam ijtihad fikih. Itu ada perbedaan. Seperti misalnya terkait dengan hadis membaca kunut subuh wungkul, kunut subuh saja. Itu kan amaliyahnya, prakteknya di kita ada yang kunut, ada yang tidak kunut.
dalilnya sama dari hadis itu juga. Nah, diantaranya Imam mazhab Hanafi, mazhab Hambali berpandangan bahwa hadis tentang kunut subuh wungkul itu dhaif. Sementara mazhab Maliki, mazhab Syafi'i berpandangan bahwa hadis tentang kunut subuh saja itu hadisnya sahih. Nah, makanya amaliyah terhadap hadis itu berbeda. Dan hadis yang jadi standarnya sama, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya. Rasul terus menerus tidak henti-henti kunut pada waktu salat subuh hingga beliau meninggal dunia. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik, Nabi melakukan doa kunut selama sebulan penuh, mendoakan keburukan bagi mereka yang merusak Islam. Tapi fa'amma fi subhi falam yaza yaqnutu hatta faraqa dunya. Adapun waktu subuh beliau terus-terusan kunut sampai meninggal dunia. Nah, ternyata dua hadis ini dinilai berbeda oleh para ulama hadis. Makanya ada yang tetap mengamalkan hadis ini, ada juga yang meninggalkannya. Yang meninggalkannya karena berpandangan bahwa yang sahih kunut itu hanya disyariatkan bila ada nawazil, bila ada bencana besar yang mengancam Islam dan kaum muslimin. Itu sepakat, itu mayoritas ulama mu'tabar sepakat. Tapi terkait menghususkan pada waktu subuh saja terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena berbeda dalam menilai hadis. Yang kedua, kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Karena berbeda dalam memahami nas. Nah, metode pemahaman ini, nah, seperti contoh kasus dalam fikih hukum batal wudu seseorang akibat bersentuhan dengan wanita ajnabi. Ini ada dua pendapat. Imam Hanafi memahami bahwa surat An-Nisa ayat 43, aulamastumun nisa, kalau kamu menyentuh perempuan, nah, dengan arti jima, maka bila seorang dalam keadaan punya wudu dan menyentuh wanita ajnabi, maka sentuhannya itu tidak membatalkan wudu. Sementara ulama Syafi'iyah memahami aulamastumun nisa itu dengan arti menyentuh, sehingga hanya dengan sentuhan kulit saja dengan wanita ajnabi secara langsung, maka wudunya menjadi batal. Nah, itu pemicu perbedaan pendapat itu di situ, karena beda dalam memahami nas. Kemudian yang kelima, sebab perbedaan pendapat karena ada lafaz yang memiliki makna yang banyak. Itu dalam istilah bahasa Arab, qawaid bahasa Arab disebutnya lafaz mushtarok. Satu lafaz punya makna yang beragam. Seperti terkait dengan ayat surat Al-Baqarah 228 dalam memahami salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Nah, jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan bahwa lafaz quru di situ berarti suci. Sementara ulama Hanafiyah mengatakan bahwa makna lafaz quru itu berarti haid. Nah, terjadilah ikhtilaf. Kemudian yang keenam, penyebab perbedaan pendapat itu karena banyak dalil-dalil yang terlihat kontradiksi, padahal membicarakan persoalan yang sama. Nah, seperti contoh, misalnya dalil tentang hukum menyentuh kemaluan. Nah, di sini ada dua pendapat. Ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, ulama Hanabiyah mengatakan bahwa menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang itu dapat membatalkan wudu. Sementara ulama Hanafiyah mengatakan tidak. Hadisnya sama. Hadisnya berbeda. Yaitu pertama, hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang yang menyentuh kemaluannya dalam sholat. Jadi daya damalnya menuju sholat. Tapi ini jadi hukum, Bu. Bisi gagaro.
ar-rajulu yamassu zakaroh a'alaihi wudu'un, ada seorang ya Rasul ngusap kemaluannya, ngusap zakarnya ketika sholat, apakah dia harus berwudu? Faqala innama huwa bad'atun minka au mudghatun minka, kata Nabi, kemaluanmu itu bagian daging darimu. Artinya batal tidak? Tidak, sama dengan nyentuh tangan gitu. Nah, makanya seperti ulama Hanafiyah tidak batal Pak, tina naon. Tapi kemudian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah berpatokan pada hadis yang kedua, man massa zakarahu falyatawaddo, siapa yang mengusap, menyentuh kemaluannya, maka dia harus berwudu. Nah, ini salah satu pemicu. Jadi ketika ada dalil yang kontradiktif, ada ulama yang memilih salah satu, maka terjadilah ikhtilaf. Nah, padahal sebenarnya kan ketika kita menemukan dua hadis yang kontradiktif itu, cara yang paling pertama yang harus dilakukan dalam mengambil istinbatul ahkam itu thariqatul jam'i, digabungkan, dikompromikan. Ini bagaimana hukumnya? Seperti yang diterapkan di kita, itu metodenya thariqatul jam'i, bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau wudu silahkan, kalau mau wudu lebih baik, hanya itu tidak membatalkan wudu. Jadi wudunya sunat atau wajib? Wudunya sunat. Nah, itu yang tepat. Jadi memahami dua hadis kontradiktif itu mestinya jangan diambil salah satu, tapi dikompromikan dulu. Bisa tidak dikompromikan? Kalau tidak bisa, baru ditarjih mana yang lebih kuat. Kemudian yang ketujuh, malah satu nih salah nomor. Terjadi perbedaan pendapat bisa juga dipicu karena beda cara membaca. Nah, seperti kita tahu bahwa dalam membaca Quran itu ada 7 qiraah, bahkan ada 15 qiraah dengan berbagai sumber periwayatan yang berbeda. Nah, seperti misalnya terkait dengan hukum mencuci kaki pada saat wudu. Di situ ada yang membaca dengan bacaan kasroh, seperti ulama qiraah Imam Nafi, Imam Ibnu Amir, Imam Al-Kisai membaca lafad wa arjulakum itu dengan huruf lam yang di fathah. Sementara Imam Ibnu Katsir, Abu Umar, kemudian Hamzah membacanya dengan kasroh wa arjulikum. Nah, ketika dibaca wa arjulakum itu diusap atau dicuci? Dicuci Bu. Atapnya kemana? Iza kumtum ila shalah fagsilu wujuhakum, dibaca fathah atau kasroh? Fathah, wujuha. Nah, berarti cuci muka kamu. Wa aidiakum dibaca fathah atau kasroh? Nah, fathah, berarti atapnya ke fagsilu. Wa arjulakum, dan kaki kamu dibaca fathah kasroh? Fathah. Kalau dibaca fathah dicuci. Tapi kalau dibaca wa arjuli itu atapnya ke wamsahu bi ruusi. Wamsahu, usaplah, bi ruusi, kepalamu, dibaca majrur, ada huruf jar. Jadi wa arjuli karena maktubnya dikasrohkan dan ini perintah mengusap, maka hukumnya jadi diusap. Nah, akibat beda qiraah bisa beda pendapat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan etika menjaga sunnah dan mengamalkan sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.